Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentunya pada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Materi yang akan disampaikan adalah merancang pola penyerangan dan pertahanan pada permainan bola basket. Namun, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para peserta didik semuanya, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran pada hari ini adalah kompetensi dasarnya adalah menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola basket. Kemudian, mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola basket. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis, merancang pola penyerangan dan pertahanan permainan bola basket dalam permainan yang sederhana. Kemudian, dapat melakukan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan permainan bola basket ini dalam permainan yang sederhana dengan menunjukkan nilai sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Pengertian bola basket. Bola basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu di mana masing-masing regu terdiri dari 5 orang pemain. Inti permainan ini berusaha mencari nilai atau angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke keranjang basket, ke keranjang lawan, dan dengan adanya suatu peraturan yang sudah ditetapkan. Pembahasan mengenai pola penyerangan dan pertahanan permainan bola basket. Yang pertama, pola penyerangan. Pola penyerangan dalam permainan bola basket adalah suatu usaha yang dijalankan oleh salah satu tim untuk menerobos daerah pertahanan lawan, sehingga dapat membuahkan hasil atau angka. Pola-pola penyerangan tersebut adalah sebagai berikut. Penyerangan bebas adalah penyerangan tanpa pola yang sangat bergantung dari penguasaan teknik, taktik, dan kesempurnaan fisik setiap anggota tim. Meskipun bebas, namun penyerangan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetap harus dengan kerjasama tim. Kemudian penyerangan kilat adalah dengan 2 atau 3 orang operan harus sudah melakukan tembakan. Serangan kilat merupakan usaha untuk memperoleh posisi tembakan pada saat lawan belum sempat menempati posisi jagaannya. Serangan kilat merupakan senjata yang sangat baik untuk menghancurkan daerah pertahanan lawan. Kemudian penyerangan kilat berpola, yaitu dimulai dengan adanya situasi-situasi tertentu, misalnya dari situasi bola loncat, situasi lemparan ke dalam, atau situasi sesudah menjaga daerah sendiri pada waktu bertahan. Penyerangan berpola adalah penyerangan yang dilakukan dengan mengatur pemain di mana masing-masing anggota tim mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan tertentu pula. Dapat pula digunakan bila terjadi situasi penyerangan kilat lawan yang sangat kuat atau pada detik terakhir di mana tim memperoleh kemenangan tipis.
Kemudian ada dasar-dasar dalam membuat pola penyerangan. Dasarnya yaitu mempunyai adanya seorang pemain khusus pengatur serangan. Kemudian ada pemain pengaman. Kemudian ada pemain penembak atau yang disebut dengan pemain shooter. Kemudian ada pemain khusus menutupi daerah bila tembakan gagal. Ya, itu adalah dasar-dasar untuk membuat pola penyerangan. Jadi adanya suatu pemain-pemain khusus yang ditugaskan. Kemudian ada bentuk-bentuk pola formasi. Nah, pola formasi ini ada pola 1-3-1 yang disebut dengan diamond. Kemudian ada pola 1-2-2, kemudian ada pola 2-3 yang disebut dengan reverse. Bisa kita lihat di monitor, gambarnya kurang lebihnya seperti ini. Ya. Tadi membahas pola penyerangan, kemudian sekarang membahas pola pertahanan. Pertahanan yang kuat merupakan hal terpenting untuk menghalangi penyerangan lawan. Pola pertahanan ialah strategi setiap tim untuk menghalau serangan dari lawan. Artinya penghadangan. Hal utama yang mendasari strategi bertahan adalah posisi jaga, pembagian daerah, dasar umum pertahanan oleh kaki dan sikap penjagaan yang sangat ketat. Itu adalah merupakan pola pertahanan yang harus mempunyai setiap tim. Adapun pertahanan yang disebut dengan daerah zona defense. Pertahanan dalam permainan bola basket yang pertama ialah zona defense atau pertahanan daerah. Dalam pertahanan daerah ini setiap pemain memiliki daerah penjagaan masing-masing. Apabila dalam satu tim memiliki satu pemain bertubuh tinggi dan besar namun gerakannya lambat, maka dapat ditempatkan sebagai pemain penjaga. Kemudian ada yang disebut dengan pertahanan 1-1, yang disebut dengan man to man. Pola pertahanan dalam permainan basket selanjutnya adalah man to man ini, ya, pertahanan di mana satu pemain itu menjaga satu pemain. Jadi 1-1, ya, diketatkan, difokuskan. Jadi antara lawan dengan pemain penjaga itu harus selalu diketatkan pada posisi fokus satu orang tertentu. Berikut gambar posisinya seperti ini. Pertahanan 2-1-2, ada pertahanan posisinya 2-3, kemudian 3-2, ada lagi 1-2-2 dan berikutnya 2-2-1. Ya, gambar pada pola posisinya. Nah, para peserta didik semuanya, apabila kurang jelas dan video ini mungkin bisa memperjelas lebih lanjut mengenai materi pada merancang pola penyerangan dan pola bertahan dalam permainan bola basket. Yuk, kita mari untuk mengamati video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang mana materi kita pada pagi ini yaitu tentang menganalisis strategi, taktik, pola penyerangan dan pertahanan permainan bola basket. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita menganalisis strategi, taktik,
pola pertahanan dan penyerangan dalam permainan bola basket. Terlebih dahulu, Ananda harus mengetahui posisi para pemain beserta tugasnya masing-masing dalam permainan bola basket. Yang pertama itu ada point guard, yang kedua shooting guard, yang ketiga small forward, yang keempat strong forward, yang kelima posisi center. Pola penyerangan dalam permainan bola basket merupakan usaha yang dijalankan untuk menerobos pertahanan lawan sehingga dapat membuahkan hasil atau poin. Adapun pola penyerangan dalam permainan bola basket yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama pola penyerangan kilat, yang kedua pola penyerangan bebas, yang ketiga pola penyerangan berpola. Pola penyerangan kilat atau fast break. Pola serangan yang pertama dan yang paling efektif adalah fast break. Fast break adalah pola serangan yang dilakukan dengan mengandalkan kecerdasan dan kecepatan ketika lawan belum siap untuk membangun pertahanan. Dengan teknik ini, kalian hanya perlu melihat kelengahan pertahanan lawan yang terlalu fokus menyerang. Dalam melakukan pola penyerangan fast break ini, membutuhkan pemain cepat untuk segera memasuki pertahanan lawan dan diberikan umpan yang akurat agar mempermudah pemain yang maju dengan cepat memasuki daerah pertahanan lawan. Bisa dilihat pada gambar. Pola penyerangan fast break ini dimulai dari pemain nomor 1 memberikan bola kepada nomor 5, kemudian nomor 5 langsung passing ke depan mengarah kepada pemain nomor 4 yang telah terlebih dahulu berlari memasuki daerah pertahanan lawan. Kemudian pemain nomor 4 langsung melakukan shooting ke ring lawan. Pola penyerangan yang berikutnya adalah pola penyerangan bebas. Seperti namanya, pola penyerangan ini mempunyai kebebasan dalam menentukan posisi dan memanfaatkan lebar lapangan. Dengan pola ini, lawan akan kesulitan memprediksi siapakah yang akan mencetak poin. Namun, meskipun bebas, tetap teknik ini memerlukan kekompakan tim agar bola berpindah dengan cepat dan juga butuh kecerdasan dari pemain dalam mencari ruang kosong untuk mencetak poin. Jadi harus dilatih terus-menerus agar menguasai pola yang satu ini. Pola penyerangan berikutnya adalah yang akan kita pelajari, yaitu pola penyerangan berpola. Penyerangan berpola merupakan penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Serangan berpola ini cukup banyak ragamnya, namun secara keseluruhan, serangan ini mengandalkan kekompakan tim yang sangat tinggi. Selain itu, masing-masing pemain juga harus tenang dan tidak boleh terlalu individualis. Pergerakan masing-masing pemain sangat penting dalam pola ini. Setiap pemain harus mencari celah kosong dari pertahanan lawan dan dengan cepat memanfaatkannya. Berikut adalah bentuk-bentuk pola serangan berpola. Pola serangan formasi 1-3-1. Di formasi 1-3-1 ini, ketika lawan menggunakan formasi bertahan 1 lawan 1, setiap pemain akan terjaga. Dan pola penyerangan yang efektif adalah menggunakan pola formasi 1-3-1. Butuh kecepatan dan kecerdasan untuk pola ini, karena pemain akan saling bergerak untuk mencari atau menciptakan ruang kosong dalam pertahanan lawan.
Pola ini membutuhkan setidaknya satu pemain jangkung untuk melakukan pola penyerangan formasi 1-3-1 ini. Yang mana bisa kita lihat susunan pemainnya. Pemain nomor 1 berada di posisi 1. Pemain nomor 3, 5 dan 2 berada di posisi 3. Dan pemain nomor 4 berada di posisi 1. Formasi pola penyerangan yang kedua yaitu 1-2-2. Formasi pola penyerangan 1-2-2 ini digunakan jika seandainya dalam sebuah tim tidak memiliki pemain jangkung, maka opsinya adalah menggunakan pola penyerangan 1-2-2. Pola ini mengandalkan kelincahan dari sang pemain untuk bisa mengelabui lawan, dan beberapa pemain bertugas untuk menghalangi lawan merebut bola dari teman satu tim. Susunan pola penyerangan formasi 1-2-2 ini adalah pemain nomor 1 berada di posisi 1, pemain nomor 3 dan 2 berada di posisi 2, dan pemain nomor 5 dan 4 berada di posisi 2 dekat dengan ring basket lawan. Serangan berpola berikutnya adalah formasi 2-3, yang mana formasi ini digunakan oleh tim ketika lawan menjaga ketat satu pemain dengan satu penjagaan. Pola ini juga efektif untuk digunakan dalam momen tersebut. Ketika pemain nomor 1 memegang bola, maka passing bola kepada pemain nomor 3. Pemain nomor 3 meneruskan ke pemain nomor 4, dan nomor 4 bertugas masuk dalam pertahanan lawan. Pemain nomor 5 sebagai bantuan untuk menyusahkan lawan menghentikan pemain nomor 4. Kemudian pemain nomor 2 berguna untuk memancing perhatian lawan. Baiklah, itulah penjelasan tentang pola penyerangan dalam permainan bola basket. Pola penyerangan dapat dirancang untuk menghadapi pola pertahanan yang diterapkan oleh tim lawan. Nah, berikutnya kita akan coba mengenal pola pertahanan dalam permainan bola basket. Pola pertahanan adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Unsur-unsur pelaksanaan pola pertahanan adalah sikap jaga, olah kaki untuk memenangkan langkah ketika melakukan pertahanan, dasar-dasar umum dalam penjagaan, posisi jaga dan pembagian daerah, serta pertahanan bersama. Macam-macam bentuk pertahanan bersama antara lain sebagai berikut: pertahanan daerah atau zone defense. Pada pertahanan daerah ini, setiap pemain diberi tugas menjaga daerah tertentu. Bentuk pola pertahanan diantaranya adalah formasinya yang akan kita pelajari sebagai berikut. Formasi pola pertahanan yang pertama yaitu dengan menggunakan formasi 2-1-2. Formasi ini cocok digunakan ketika menghadapi lawan yang lemah dalam mengelola bola. Pola pertahanan ini juga baik untuk melawan tim yang menggunakan penyerangan berpola. Namun sayangnya, formasi ini akan lemah jika melawan tim yang terampil mengover bola dengan cepat dan juga tim yang memiliki kemampuan shoot 3 poinnya yang bagus. Dan formasi pertahanan daerah
berikutnya adalah menggunakan formasi 2-3. Di formasi pola pertahanan daerah ini, ketika menghadapi forward lawan yang agresif seperti center dan point forward, formasi ini dapat diandalkan untuk meredam serangan tersebut. Formasi ini mampu meminimalisasi pergerakan lawan dan menutup arah passing yang bisa masuk ke area center. Nah, itulah contoh susunan formasi atau penjelasan tentang pola pertahanan daerah. Berikutnya, pola pertahanan yang berikutnya yang akan kita pelajari yaitu pertahanan 1 lawan 1 atau dikenal dengan man to man. Pertahanan 1 lawan 1 adalah pertahanan dengan menugaskan setiap orang untuk menjaga seorang lawan. Bentuk pola pertahanan 1 lawan 1 dapat disesuaikan keterampilan tim dan anggotanya. Seperti yang pertama, pertahanan 1 lawan 1, di mana tiap-tiap pemain bertahan menjaga satu pemain penyerang sambil memperhatikan pergerakan bola. Yang kedua, pertahanan 1 lawan 1 dengan pergantian penjagaan. Yang ketiga, pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. Artinya sesama pemain bertahan harus saling bantu-membantu untuk menjaga pertahanan tim dari serangan lawan. Demikianlah pembelajaran analisis, strategi, taktik, pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket, yang mana tentunya dalam setiap permainan olahraga beregu kita harus mempunyai pola permainan agar tim bermain dengan bagus dan kompak. Tanpa adanya pola permainan, maka masing-masing pemain akan bermain secara individu dan tentunya tidak baik untuk timnya. Begitu juga permainan bola basket. Dengan lapangan yang tergolong lebih kecil, tentunya strategi atau pola permainan sangat penting agar bisa mengalahkan tim lawan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Ananda pada pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan suatu pembelajaran dengan materi yang tadi dibahas. Semoga bermanfaat. Selesailah sudah, dan terima kasih. Apabila video ini pembelajarannya bermanfaat menurut kalian, silahkan bantu untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.